slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Halo semua, selamat pagi. Saya ucapkan selamat pagi dari Kota Malang. Berjumpa dengan saya Kevin. Pagi ini, sekarang saya sedang berada di Karoseri Tentrem. Nah, pagi ini saya akan trip lagi ya, konten bis rilisan lagi ya dari Karoseri Tentrem. Padahal baru kemarin saya trip antar pulau ya dari Bali. Nah, terus akhirnya saya ke Malang lagi. Rutanya pas habis nyampe dari Bali tuh ya. Jadi di sini saya akan trip bersama bis asal Palembang lagi ya, seperti akhir September lalu. Kalian pasti tidak asing lagi ya. Yaitu Epastar. Nah, jadi untuk Epastar ini kemarin kan rilisnya 2 unit ya, double decker. Nah, kali ini yang rilisnya 3 unit. 2 double decker, satunya itu SHD biasa. Nah, bagaimana keseruan bersama bis Epastar ini? Untuk videonya sampai selesai ya. Let's go. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Jadi saya akan ngerekam yang berarti tadinya terlebih dulu. Nah, di depan ini ada bis Epastar All New Avante generasi ketiga yang ditempati mobil 11R pada 50 horsepower buatan karoseri Tentrem, karena saya tidak berada di karoseri Tentrem. Nah, untuk unitnya ini ada itu masuknya itu ke plat Indonesia. Kalau double decker itu priority. Nah, kalau untuk rutenya ini masih rahasia ya untuk perusahaan adanya. Nah, ini nih untuk tampak luarnya ini Epastar AC itu full green. Nah, kemudian untuk tampak bagian depan ini ada ya Avante double decker ya. Di Avante generasi ketiga ya. Aku menyebutnya All New Avante. Nah, untuk tampak bagian depannya nih ya, seperti ini nih. Kemudian ada www.tentrembus.com. Jadi ini bisnya ini dibuatkannya di karoseri Tentrem. Non ekonomi itu artinya bisnya ini kelas ekonomi yang pakai AC. Kemudian untuk tampak samping kirinya nih seperti ini nih ya, double decker. Double decker itu pastinya bis 2 lantai alias bis tingkat. Jadi bis tingkat antar pulau terbanyak saat ini ya untuk Epastar. Benar, Epastar itu totalnya ada berapa ya unitnya? Udah nggak kehitung sih double deckernya. Tuh. Untuk tangki solarnya itu berada di bagian atas nih ya. Tuh. Di bagian sini nih untuk tangki solarnya. Nah, kalau untuk bagasi double decker itu beda, nggak kayak SHD. Kalau SHD kan di bawah. Sedangkan kalau double decker itu di atas ban alias di atas roda. Cakep ya men. Nah, kalau untuk tampak shipping levelnya nih keren guys. Itu tampak bagian belakangnya nih ya untuk bis Epastar yang basicnya itu SHD. Nah, kalau untuk SHD ini kan basicnya 1 lantai. Lain halnya sama double decker. Nah, kalau double decker itu 2 lantai. Nah, ini ya untuk tampak bagian belakangnya nih ya kalau yang versi SHD-nya tuh. Keren kan? Terus ada knalpotnya ya. Kalau melambangkan ini kesannya sporty banget nih ya untuk All New Avante generasi ketiga. Nah, jadi kalau untuk bis-bis zaman sekarang itu basicnya itu udah kayak ini ya, kendaraan sport gitu. Volvo V11R Premium. Untuk tampak bagian kanannya ya. Nih, seperti ini ya untuk tampak bagian kanannya ya untuk bis Epastar All New Avante generasi ketiga. Nah, untuk kepetnya ini Volvo ya guys. Tuh, tapi kalau untuk dopnya ini khasnya dari Tentrem. Tapi kalau dari Epa sih biasanya kalau untuk dop itu suka dilepas sih sebagiannya. Biasanya nih, yang bagian paling depan dan bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ini nanti dilepas. Nah, kalau bagian yang ini sih rata-rata mah tetap dipertahankan ya. Nah, ini untuk tampak pintu daruratnya ini ya. Kalau untuk basic bis tronton seperti ini. Pintu daruratnya ini di atas roda ya. Tuh.
Nah, kalau untuk segi bagasinya ini kan bisa angkut motor. Jadi bagasinya tuh luas banget. Jadi walaupun yang benar-benar bisa full banget itu tuh hanya baris satu ya. Tuh ibaratnya satu itu yang depan sama baris dua. Kalau yang tiganya ini agak setengahnya sih. Soalnya posisi itu dekat sama toilet sih. Seperti itu. Nah, di belakang tuh ada yang double decker dan yang di depan saya ini yang posisinya dekat mata saya ini adalah yang SHD-nya. Dan di depan ini ada yang double decker lagi. Jadi yang keluar hari ini ada 3 unit ya pasarnya, yaitu duanya double decker, yang satunya SHD. Nah, ada drivernya nih ya, Pak Romi. Pak Romi nanti bawa sampai mana Pak Romi? Palembang. Palembang ya, dari Malang Engkel ya. Nah, ini drivernya ya. Dengan Pak Inung juga tuh ya drivernya tuh. Lagi ngecek-ngecek armadanya nih ya, Pak Inung tuh. Dan itu ada Pak Eko tuh lagi lihat-lihat. Dengan Pak Imam tuh lagi di pos satpam. Kuat-kuat ya, Pak Romi nanti bawanya. Siap. Oh, supirnya cuma satu lagi ya. Semangat terus. Jadi EPA itu singkatan ya dari PT Eka Permata Agung. Jadi Eka Permata Agung itu kepanjangan dari EPA. Untuk khasnya EPA itu Go Green. Nah, jadi apa yang disebut dengan Go Green? Nah, ini untuk shipping livery-nya nih ya. Go Green. Kalau di depannya ini menggambarkan lambang bumi, kalau yang belakang ini pepohonan. Jadi khasnya Go Green. Tuh, Euro 5 dan itu ada lambang Volvo. Dan mesinnya Tronton B11R. Langsung bawa yang Matic nih ya. Lebih enak Matic ya, Pak Romi ya. Semangat terus. Oke, sekarang saya lanjut ke bagian interiornya. Nah, untuk bagian interior yang bodinya tuh SHD. Nah, kalau untuk yang basicnya SHD, ini untuk area kru ini seperti ini ya nih. Nih, ada setirnya, terus ada dashboardnya khasnya tentrem. Terus kemudian sudah dipasang juga ya untuk USB-nya ya. Itu jadi misalkan kalau kru lagi ingin ngecas, jadi nggak usah pusing-pusing pasang terminal lagi itu. Jadi sudah langsung include-nya ya. Dengan port USB tuh. Terus untuk tipnya juga sudah Android. Terus kemudian ini ada saklar ya atau tombol-tombol gitu tuh. Jadi sudah dikasih tahu ini untuk bagian apanya aja ya. Jadi biar kru itu gak bingung mau nyalain yang mana satu-satu gitu. Jadi nggak usah pusing gitu. Misalkan nih kalau nggak ada tanda-tandanya ini, jadi bingung ini nyalainnya yang bagian mana gitu. Ini terdapat ada 3 kursi ya. Yang satunya ini buat pengemudi. Kemudian ada yang kursi CD dan ada yang buat kondektur. Nah, jadi kalau untuk kursi driver dan kursi kondektur dan CD itu buatan dari Hairiba Kencana ya. Nih, jadi kalau selama perjalanan nih, kalau misalkan ada YouTuber yang ingin ngevlog ke depan nih ya, bisa seperti ini guys. Tuh. Tuh, sekat ya. Biasanya kan ditutupnya rapat gini ya. Oh, ini kan posisinya nggak gitu rapat. Nah, jadi saya akan buka nih. Untuk bukanya seperti ini ya nih. Jika misalnya nih, kalian sebagai penumpang pengen ngobrol sama kru, bisa tinggal dorong aja begitu ya. Tuh. Nah, kalau untuk kursi penumpangnya ini ya, konfigurasi 22. Untuk total seatnya ini ada 36 ya. Tuh. Seperti ini nih ya. Untuk seatnya ini buatan dari Hairiba Kencana. Tuh. Nah, kalau untuk motifnya dari bis Epastar ini nih hitam bercampur hijau ya. Hijau itu agak hijau muda tapi ketuaan. Terus kemudian terdapat juga ada sandaran kaki. Terus di setiap seatnya ini ada port USB ya. Nih. Port USB yang digunakan untuk ngecas HP, tidak digunakan untuk ngecas power bank. Terus kemudian nih ada tombol ya. Nah, jadi ini tombol untuk merebahkan ya. Yang bagian belakang, kemudian kalau untuk yang bagian sandaran kaki ini ada di sini nih ya nih. Tuh. Terus kemudian di bagian atasnya ini terdapat ada louvre AC ya. Tuh seperti ini, dan kemudian di belakang ini ada port USB juga, sama juga digunakan untuk ngecas HP, tidak digunakan untuk ngecas power bank. Kemudian di sebelahnya juga nih ada terdapat palu pemecah kaca. Nah, kemudian untuk jarak kaki saya nih yang tingginya sekitar 175-176 ya. Tapi aku nyebutnya 176 aja ya. Nah, ini untuk jarak kakinya sih masih longgar ya. Tapi
posisi kaki saya seperti ini nih ya. Agak nekuk dikit, tapi kalau dilurusin full gini ya agak nyentuh dengan sekat. Nah, ini keuntungannya ini kalau untuk yang sekatnya full sampai ke bawah ya untuk kacanya nih ya. Wih, enak itu. Tapi kalau lihatnya setengah, ya terpaksa dapatnya cuma ini aja. Tapi kalau untuk bagian bawahnya enggak. Kemudian saya duduknya di kursi nomor 23 atau 24 ya. Nih, di bagian agak paling belakang. Nah, jadi di bagian belakangnya ini ada partisi ya dari karoseri tentrem. Bisa menyimpan tempat minum juga ya. Tuh. Jadi deketan sama pintu belakang ya, pintu tengah. Kemudian di depannya juga ada toilet ya. Jadi kalau untuk basic bis tronton itu rata-rata lebih dominasi ke pintu tengah ya. Nah, ini untuk toiletnya nih ya, seperti ini nih ya. Tuh, seperti ini ya untuk toiletnya nih ya. Tuh. Keren ini ya, mewah toiletnya. Nah, saya kembali lagi ya ke kursi yang nomor 23 atau 24 ya. Nah, ini kayaknya kalau nggak salah yang saya duduk ini kursi nomor 23. Nah, kalau untuk kursi 23 ini keunggulannya nih, kalau untuk tinggi saya yang sekitar 176, ini lebih lega ya nih, lebih bisa panjang nih tuh kakinya. Jadi nggak perlu harus kayak gini dikit, nggak, ya bisa langsung full. Cuman ya minusnya tuh pasti bisa menghalangi penumpang yang dari depan ke belakang, dari belakang juga ke depan. Kemudian untuk TV itu ada dua bagian ya, ada yang di depan dan di bagian belakang. Kemudian di atasnya ini ada kabin mini ya, yang bisa ditaruhnya untuk tas-tas kecil gitu. Kalau untuk tas besar itu tidak boleh ya masuk ke sini, nggak boleh, harus di bagasi. Atau enggak ya bisa ditaruhnya di bawah sandaran kaki, bisa seperti itu ya. Tapi kalau untuk sekelas koper itu alangkah baiknya wajib di bagasi. Kemudian nih, di bagian belakang ini ada ruang istirahat untuk kru ya biasanya. Terus ada juga bonusnya itu kasur ya, kasur mini. Ini kasurnya itu biasanya di paketannya udah dari karoserinya itu sendiri ya. Tuh. Tapi ini lebih dominannya ditaruh sih di bagasi ya. Tapi sebenarnya kalau untuk tidur di bagasi itu lebih enak bener asli. Untuk segi keunggulan ya, jika duduknya di kursi nomor 1 ya, sampai nomor 4, tuh seperti ini nih ya. Untuk segi pandangan nih di bagian depan, los ya, jadi tidak terganggu oleh penghalang kayak seperti bando gitu, enggak ya. Jadi pandangan los. Apalagi nih, untuk kaca di sekatnya ini tidak setengah ya, jadi full sampai ke bawah. Terus bisa juga ngelihat itu kecepatan bisnya itu berapa gitu kan, kelihatan tuh ya dari situ. Nih, keren kan? Nah, jadi untuk pasiknya Avante buatan karoseri tentrem itu aluminium body yang sudah disponsori oleh AC Songs. Oke, sekarang saya akan ngerekam nih untuk di bagian interiornya untuk bis double decker Hepasar ini. Mari kita masuk. Nah, jadi saya akan masuknya lewat area depan alias ruang kru. Nah, untuk tampak bagian ruang krunya seperti ini ya. Nah, kalau untuk driver jadi agak nunduk ya kalau mau ke kemudi. Kenapa harus nunduk? Nih, karena untuk atasnya ini agak mentok sih dengan kepala gitu. Nah, jadi kalau untuk Grand Captain juga seperti ini ya, guys. Kalau Grand Captain itu tuh basicnya bukan double decker, melainkan SHD. Seperti itu. Nih, untuk tampak dashboardnya ini tentrem. Jadi nggak beda jauh sih sama yang Avante SHD-nya nih untuk bagian penempatan saklar-saklar di dashboardnya area kru. Nih kemudian nih ada sekat ya nih. Nih untuk membukanya seperti ini nih kalau kru mau ngecek-ngecek penumpang. Nah terus di bagian bawahnya ini terdapat ada kursi ya. Nih kelas tertingginya. Ini jadi masuknya ke kelas priority. Jadi saya akan ngerekamnya di tampak bagian depannya saja ya. Nah, untuk di bagian depan ini untuk kelas sleepernya ya, untuk All New Avante generasi ketiga ini, itu untuk sleeper ini lebih lebar ya dari yang generasi kedua. Kalau yang generasi kedua tuh agak lebih kecil. Kalau yang All New Avante-nya ini lebih lebar ya. Jadi penumpang bisa menaruh barang seperti tas itu bisa ya sebelah AC
lampu baca ya. Terus ada juga TV, cup holder ya untuk penyimpanan minum. Terus ada port USB-nya juga ya tuh di bagian depannya nih. Port USB. Jadi jika misalkan nih kalian yang duduknya di kelas sleeper tapi bingung ini port USB-nya di mana ya? Kan biasanya yang kalian tahu kan ada yang di atas, ada yang di sini. Tapi kalau untuk posisi yang kelas priority alias kelas sleeper itu ada di depan sini ya. Nyumput guys. Main petak umpet nih port USB-nya. Nah, untuk TV-nya di depan saya nih. Terus untuk keunggulannya ini bisa menjaga privacy ya. Nah, terus ada palu pemecah kacanya juga dan ada juga remote untuk TV ini ya. Sekarang saya beralih ke posisi di bagian bawah tapi agak ke belakang. Nah, di bagian kursi nomor 4 sampai nomor 6 ini kan gak perlu khawatir kalian ini nih nunduk gitu enggak. Jadi bisa berdiri full ya. Yang tinggi saya sekitar 175-76 ini nggak mentok ya, pas banget. Nah, terus di bagian bawahnya ini terdapat ada ruang istirahat untuk kru ya. Kalau misalkan kalian nih membawa koper, duduknya di kelas sleeper bisa taruhnya di bawah sini ya. Seperti itu. Terus di bagian belakangnya juga nih terdapat ada mini cafe ya. Terus ada juga untuk tempat penyimpanan untuk gelas, kopi, teh. Jadi teman perjalanan. Kemudian di bagian ini terdapat ada dispenser juga. Nah, jadi jika kalian nih yang misalkan ingin nyeduh kopi atau teh, bisa di sini ya posisinya ya. Tanpa harus menghalangi orang yang ingin ke toilet jika datangnya dari atas ya, saat posisi bis berjalan. Nah, terus ada juga toilet. Nah, ini nih untuk toiletnya nih seperti ini ya. Jadi nggak beda jauh sama Avante yang kemarin aku ikut antar ke Palembang. Tuh. Seperti itu. Nah, jadi untuk ruang orang yang ingin nyeduh itu tanpa bagian atasnya nih ya. Saya sekarang lagi berada di posisi di lantai 2-nya nih ya. Untuk bis Evastar ini konfigurasinya itu 21. Lain halnya kalau yang eksekutif itu 22. Eksekutif SHD ya. Nah, yang paling aku suka ini di kursi bagian single seat. Nah, kalau untuk double decker itu kan kelasnya priority. Nah, kalau priority itu ya semacam tuh kelasnya tuh spesial ya. Spesial lah dari yang lain gitu. Nah, kalau untuk jarak kakinya nih ya, yang saya duduk ini seperti ini nih ya. Nih. Tuh. Enak, guys. Jadi longgar. Nah, kalau untuk seatnya ini sama aja ya. Buatan dari Hai Rimba Kencana. Nah, di setiap seatnya ini terdapat juga ada port USB ya, guys. Tuh. Nah, kalau di bagian atas ini kan ada lover AC. Nah, kalau untuk port USB-nya itu tidak ada kalau di bis double decker ini. Melainkan kalau bis eksekutif itu ada. Kalau yang untuk double decker untuk ngecas HP-nya itu terdapat ada di bagian kursinya, guys. Seperti itu. Nomor 1 sampai 3 itu. Nih. Lebih enak. Jadi duduknya di paling depan. Udah gitu ini ya. Bisnya serasa kayak jalan sendiri loh. Nah, ini keuntungannya kalau naik bis double decker di kursi paling depan. Cuman ya minusnya kita nggak kebagian TV, guys. Cuman bonusnya ya kita bisa lihat perjalanan. Seperti itu. Terus terdapat juga nih ada cup holder yang untuk penyimpanan minum. Tapi kalau untuk yang kursi nomor 1 sama 3 ini space-nya itu lebih lega ya. Bisa full seperti ini. Tapi kalau untuk kursi nomor 2 begini sih, kalau biar lebih lega. Jangan lurus gini, kalau lurus gini ya nyentuh sih sama bagian dashboard depannya. Nah, sebenarnya harusnya keluarnya kemarin ya, guys. Jadi tuh kayaknya banyak drama gini ya. Aduh, tapi tetap bersabar ya. Tadi tuh kata Pak Romi asalnya mau nginep lagi. Aku sampai kaget, nginep lagi. Tapi dengan informasi katanya usahakan malam ini keluar. Sempat panik tapi sekarang lega. Jadi unitnya malam ini keluar.
Tapi saya nggak tahu nih, nanti bakal istirahat di mana, dan saya nggak tahu nih nyampe Palembangnya kapan. Kalau Jostol mah mungkin bisa jadi besok juga nyampe. Kayaknya mungkin mudah-mudahan besok sih nyampenya di Palembang. Jadi saya ikut yang ini ya, yang SHD-nya ya. Nah, jadi yang keluarnya hari ini adalah SHD sama yang double decker. Nah, untuk double decker satunya lagi itu besok ya, baru berangkatnya. Tapi besok pagi atau siangnya saya kurang tahu. Oh, Pak Taufik sama Pak Budi ya tuh lagi mantau. Kita langsung berangkat ya guys, jam 20:02 bersama keneknya Pak Eko sama drivernya Bapak Romi. Angkat ya Pak Romi ke unit SHD-nya. Pindah. Aduh, parah. Anjir, ditinggal parah anjir. Oke, kita temenin. Udah naik belum? Udah sih. Tadi kasih ngobrol sama Pak Budi. Oke, lanjut berangkat lagi guys. Kita menuju ke mana nih? Pak Imam? Jakarta, Palembang. Palembang. Jadi kita nggak mampir ke Jakarta ya. Kita tugasnya menemani Pak Imam ya. Nanti kalau untuk Pak Indong nanti ditemenin oleh Pak Taufik. Semangat ya. Oke guys, sekarang saya sudah berada di dalam bis Epasan. Jadi saya akan naiknya yang SHD-nya ya. Tadi yang double decker nyobain dulu pas exit-nya, tapi sekarang saya nyoba yang ininya guys ya. Nah, jadi perjalanan saya akan ditempuh nggak tahu berapa jam ya. Jadi saya di sini tugasnya menemani Pak Imam ya. Jadi biar ada temannya. Benar kan Pak Imam? Nah, ini dengan Pak Imam ini Pak Imam ya. Semangat ya Pak Imam. Semangat. Semangat banget ke Palembang. Let's go. Nah, kita memasuki gerbang tol Singosari. Nah, kalau belok ke kanan itu ke arah Arjosari ya, atau ke Kota Malang ya. Nah, ini nih ya. Kalau ke kiri ke arah Lawang, kita masuk ke tol langsung ya. Nah, di depan nih ada GG ya. Bisne Jogja. Itu ya, ada yang ngoyo tadi. Bawaannya tronton yo. Waduh. Nah, ini nih. Let's go. AC-nya dingin yo. Bawahnya sandar-sandar aja guys. Oke guys, sekarang saya sedang berada di unitnya ini ya, Epasar yang SHD-nya. Nah, jadi untuk pandangannya seperti ini nih guys ya, segi pandangannya bagus los. Nah, jadi saya tuh duduknya di kursi ini ya, yang eksekutifnya nih, yang konfigurasi 22. Jadi saya nyoba ini yang masih plastikan ya. Mantap nih guys ya, masih plastikan cuy. Nah, ini untuk jarak kaki saya nih seperti ini nih ya. Tuh. Yang tinggi saya sekitar 176 ya. Nah, kalau lagi kosongan gini, ini enak banget nih. Bisa posisi begini nih, ini enak. Ya, untuk segi rasa bis Epasar ini, untuk kabin itu sangatlah senyap ya. Dan yang bis yang saya naik ini berbodi Avante H9 ya, Mio yang generasi ketiga. Nah, untuk bisnya ini terasa nyaman, apalagi kan ditopang sasis Volvo B11 R4 150 horsepower itu air suspension, dan yang terkenal dengan empuknya ini ya, sasisnya itu yang saking enak itu bikin tidur nyenyak. Tapi saya tuh nanti tidurnya tahu lepas mananya, lihat saja nanti.
Wah, bentar lagi juga udah agak-agak ngantuk, tapi pas tidur malah nggak ngantuk. Lurus tuh kita ke arah pelabuhan ya. Nah, kita belok ke kiri. Nah, ini sini nih, tolnya tuh agak kesannya tuh ya, kayak agak menjebak ya lewat sini tuh. Tuh. Nanti agak ngiri kan jalannya gini. Nah, kan nanti ada yang kanan tuh Pak ya. Kita langsung kiri lagi gitu. Ambil arah Mojokerto ya Pak. Nah, ini nih, ini agak bingung nih ya, membingungkan nih jalannya. Kiri. Ya, kiri. Ambil yang Semarang Solo. Kalau ke kanan mah kita ke arah Waru ya, ke arah Purabaya. Udah nanti sini bayar tol nih. Tuh. Nanti bayar tol lagi Waru Gunung. Ini memang agak menjebak itu tuh. Nah, kita ambil tuh ya yang arah Krian Mojokerto. Betul. Padahal mah kalau dari kanan nih kalau nggak ada pembatas mah bisa set langsung ngiri gitu. Di sini pada bisa. Dipakai kerucut. Oh, kerucut ya. Emang tol ini agak menjebak ya, nih guys. Kerucutnya kalau belum dikasih kerucut dari sini bisa. Iya, oh bener. Emang ini kerucutnya agak membingungkan nih ya guys ya. Ini kerucutnya tuh. Oh, sama kamu pikulin dulu. Langsung hilangin ini kerucutnya bener. Ini kerucutnya kita pakai kerucut dulu enggak, tinggal gerbang kiri. Nah, ini aku menyebutnya gerbang tol Waru Gunung ini adalah sirkuit tol Trans Jawa ya untuk area Jawa Timur. Kalau sedangkan untuk Jawa Tengah itu yang daerah Kali Kangkung. Kita bayar tol lagi ya. Oke, ntar nanti baru bayar lagi pas di Banyumanik. Nanti Banyumanik baru Kali Kangkung, dan Kali Kangkung baru sampai Cikampek Utama. Cikampek Utama terus saja nanti kita bablas ke tol Tangerang Merak. Mari kita jalan. Nah, ini sudah mulai ya sirkuit tol Trans Jawa di Jawa Timur. Let's go. Standar-standar aja. Wah, Oh ya seperti itu ya. banyak saudara gitu. Ya, semakin menambah saudara semakin banyak akses lah, seperti itu ya, benar ya. Udah nggak terasa juga ya guys ya, kita sudah di kilometer 669. Nanti di rest area kilometer 521 Sragen kita akan berhenti ya, sekaligus istirahat sama makan-makan dulu. Tadi kita melewati rest area kilometer 626 ya. Nah, itu tempat rest area terkenal, tempat bis wisata berhenti waktu saya ngambil Kusuma Jaya tuh di situ waktu rilisan. Nah, sekarang kan saya kan ngambilnya rilisan Epastar ya. Nah, Epastar kan dari Tentrem, sedangkan kalau yang Kusuma Jaya itu Adiputro. Nah, kalau Epastar ini nanti akan berhentinya di Sragen. Nah, kita sudah memasuki Jawa Tengah ya guys ya. Tadi sudah
perbatasan. Kita udah nggak di Jawa Timur lagi. Nanti kita akan berhenti di kilometer 520. Mode santuy. Wow. Kita akan istirahat dulu ya guys. Nanti kita akan lanjut lagi pas berangkatnya udah terang. Wow. Sip. Ke kanan sini. Nah itu, tuh. Rumput tuh. Yang antara bis wisata tuh. Nah itu unit double deckernya wes nyampe oh. Di sini nih. Wes nyampe loh. Ini rombongan dari Malang ya guys ya. Dicampur dengan bis-bis wisata. Nah ini unitnya nih ya. Yang double deckernya duluan. Nah kemarin makannya di kanan sini sih. Nah itu tuh sebelah truk tuh. Kosong. Nah di sini. Kita parkir guys.